Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Sefriyanti dengan NIM 2521010400053. Saya dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas D4. Baik, di sini saya akan menjelaskan ulang materi yang berjudul Analisis Problem-Problem Sosial di Lembaga Pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian permasalahan sosial di lembaga pendidikan Islam. Mari kita mulai dari memahami hakikat dan maknanya terlebih dahulu. Lembaga pendidikan Islam memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan sebagai tulang punggung dalam membangun kualitas generasi masa depan. Berbeda dengan pendidikan umum yang hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan saja. Pendidikan Islam memiliki tujuan yang jauh lebih luas, mendalam, dan menyeluruh. Tugas utamanya bukan sekedar mengajari siswa membaca, menulis, berhitung, serta menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan, melainkan bertujuan membentuk manusia yang utuh dan sempurna secara jasmani maupun rohani. Artinya, lembaga ini ingin melahirkan siswa yang memiliki iman dan takwa yang teguh kepada Allah, berilmu luas dan bermanfaat, memiliki akhlak yang mulia, serta mampu mengamalkan segala ilmu dan ajaran yang diterimanya dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Di lingkungan pendidikan Islam, siswa dibekali dua landasan utama sekaligus ajaran agama sebagai pedoman hidup yang lurus dan benar, serta ilmu pengetahuan umum sebagai bekal untuk menghadapi segala tantangan kemajuan zaman dan persaingan di masa depan. Harapannya nanti lahir generasi yang tidak cerdas secara pikiran saja, tetapi juga bersih hatinya, jujur dalam perkataan dan perbuatan, bertanggung jawab, serta benar-benar bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan, masyarakat, agama, dan bangsa Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin pesatnya perkembangan zaman, dunia pendidikan Islam juga tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan yang cukup berat. Kita semua bisa merasakan dan melihat sendiri bagaimana kemajuan teknologi terjadi dengan sangat cepat. Arus informasi menyebar tanpa batas, serta pengaruh budaya dan gaya hidup dari luar negeri masuk ke tengah-tengah masyarakat kita dengan sangat mudah. Memang semua kemajuan ini membawa banyak kebaikan dan kemudahan bagi kehidupan kita. Misalnya, kita bisa mencari sumber ilmu dengan cepat, berkomunikasi dengan siapa saja tanpa jarak, dan membuka wawasan ke dunia yang lebih luas. Tetapi di sisi lain, jika kemajuan ini tidak dibarengi dengan pegangan hidup yang kuat, bimbingan yang tepat, serta pengawasan yang baik dari semua pihak, maka hal-hal ini justru bisa menjadi pintu masuk bagi berbagai dampak negatif dan melahirkan masalah-masalah baru yang mengganggu proses pendidikan. Secara sederhana, permasalahan atau tantangan yang dimaksud di sini dapat kita pahami sebagai adanya kesenjangan yang cukup jelas antara yang menjadi cita-cita mulia, tujuan utama, serta harapan besar dari pendidikan Islam, dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Artinya, ada hal-hal yang belum berjalan sebagaimana mestinya, belum mencapai standar yang diinginkan, sehingga menjadi penghalang untuk mewujudkan tujuan yang sudah diterapkan. Jika kita bahas lebih mendalam, hakikat pendidikan secara umum adalah sebuah proses membimbing, membina, serta mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh manusia, baik potensi dari sisi rohani, pikiran, perasaan, bakat, keterampilan, maupun pembentukan sikap dan perilaku hidup. Proses ini berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan seumur hidup, melalui 3 jalur utama yang saling melengkapi. Pertama, dari keluarga sebagai lingkungan pendidikan dan paling utama. Kedua, dari sekolah sebagai tempat pendidikan formal yang terstruktur. Dan ketiga, dari lingkungan masyarakat sebagai tempat mengamalkan dan menguji segala ilmu serta nilai yang sudah dipelajari. Sementara itu, lembaga pendidikan Islam adalah lembaga yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikannya dengan berlandasan teguh dan konsisten pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Lembaga ini tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum, melainkan menyatukan keduanya secara seimbang, harmonis, dan utuh. Tujuannya jelas, agar siswa dapat mengikuti perkembangan zaman dengan baik, maupun bersaing secara positif di dunia luar.
namun tetapi tidak kehilangan jati diri, keyakinan, serta nilai-nilai luhur keislaman yang menjadi identitasnya. Para ahli pendidikan Islam pun menjelaskan bahwa pendidikan yang ideal adalah yang mampu membentuk manusia yang memahami bahwa ilmu itu baik dan bermanfaat, namun akan menjadi sempurna, berkah, dan membawa kebaikan sejati jika dibarengi dengan amal perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama dan norma kehidupan yang baik. Maka dari itu, permasalahan sosial di lembaga pendidikan Islam dapat kita definisikan secara lengkap sebagai segala hambatan, kendala, tantangan, serta kesulitan yang muncul dalam pelaksanaan proses pendidikan tersebut, baik yang berasal dari dalam lembaga itu sendiri maupun dari lingkungan luar, sehingga menghalangi tercapainya tujuan utama untuk membentuk generasi yang beriman, berilmu luas, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi kehidupan. Memahami pengertian ini dengan jelas menjadi langkah awal yang sangat penting agar kita dapat mengidentifikasikan masalah dengan tepat sebelum mencari solusi yang benar-benar aktif. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab munculnya problem sosial di lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya, kita bahas secara rinci mengapa permasalahan-permasalahan ini bisa muncul, berkembang, dan terasa semakin terlihat di lingkungan pendidikan Islam. Jika kita teliti dan dikaji secara mendalam, akar penyebabnya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian faktor yang berasal dari dalam lingkungan pendidikan itu sendiri dan faktor pengaruh yang datang dari luar lingkungan sekolah. Pertama, faktor dari dalam atau yang disebut faktor internal. Faktor ini adalah segala hal yang berkaitan langsung dengan sistem, pengelolaan, dan pelaksanaan pendidikan di lembaga tersebut. Salah satu penyebab utamanya adalah adanya pergeseran arah dan tujuan pendidikan. Dalam konteks saat ini, pendidikan seringkali dinilai dan diukur hanya dari sisi kegunaan semata, yaitu seberapa besar manfaatnya untuk mendapatkan pekerjaan, penghasilan, serta kesuksesan hidup di dunia semata. Akhirnya, aspek pembinaan iman, ketakwaan, moral, karakter, serta pembentukan akhlak mulai seringkali kurang mendapatkan perhatian yang setara dan seimbang, seolah-olah menjadi bagian yang kurang penting dibandingkan dengan pencapaian nilai akademik semata. Selain itu, sistem kurikulum yang diterapkan pun kadang masih terasa terlalu padat, kaku, kurang fleksibel, dan lebih banyak menekankan pada kemampuan menghafal materi, menghafal rumus, serta menghafal teks pelajaran saja, daripada mengarahkan siswa untuk memahami makna, hikmah, serta bagaimana menerapkan semua ilmu dan ajaran tersebut dalam kehidupan nyata sehari-hari. Begitu juga dengan cara atau metode pembelajaran yang digunakan oleh sebagian pendidik yang masih banyak mengandalkan metode ceramah satu arah saja, sehingga suasana kelas terasa kaku, membosankan, membuat siswa itu kurang antusias, dan akhirnya kurang terlatih untuk berpikir kritis, kreatif, serta memecahkan masalah yang dihadapi. Belum lagi kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidikan yang belum merata secara menyeluruh. Masih ada sebagian guru yang membutuhkan peningkatan kemampuan lebih lanjut, baik dalam hal penguasaan materi ajar, pengembangan metode mengajar yang menarik, maupun kemampuan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pembelajaran yang positif. Tidak kalah pentingnya, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan juga masih menjadi tantangan di banyak daerah, seperti terbatasnya ruang ibadah yang layak, kesediaan buku referensi keagamaan yang lengkap, akses internet yang memadai, serta peralatan pembelajaran yang mendukung. Bahkan pandangan sebagian siswa dan orang tua juga turut mempengaruhi kondisi ini, di mana mereka menganggap pelajaran agama hanya sebagai pelengkap saja, tidak memberikan manfaat langsung untuk meraih kesuksesan dunia, sehingga semangat untuk mempelajari dan mengamalkannya pun menjadi berkurang. Semua hal inilah yang menjadi sumber tantangan dari dalam lingkungan sekolah. Yang kedua, faktor dari luar atau yang disebut faktor eksternal. Faktor ini adalah pengaruh yang datang dari luar lingkungan sekolah, namun memiliki kekuatan yang sangat besar.
untuk mempengaruhi kondisi, perilaku, dan pemikiran siswa di dalamnya. Salah satu masalah mendasar yang masih ada di masyarakat adalah pandangan yang keliru dan tidak tepat, yaitu memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Bahkan ada yang menilai keduanya memiliki tingkatan nilai yang berbeda, padahal keduanya diciptakan dan dianjurkan untuk saling melengkapi, bukan saling bertentangan, agar manusia menjadi utuh, seimbang, dan sempurna dalam hidupnya. Selain itu, perkembangan gaya hidup masyarakat juga turut berubah menjadi serba instan dan cepat. Banyak orang sekarang menginginkan segala sesuatu dapat terlihat hasilnya dalam waktu singkat, tanpa mau melalui proses yang panjang, mendalam, serta membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Hal ini secara tidak langsung menurunkan semangat untuk mempelajari ilmu agama secara sungguh-sungguh, mendalam, serta melakukan secara berkelanjutan. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi dan media sosial yang memberikan akses informasi tanpa batas waktu dan tempat. Jika hal ini dibarengi dengan bekal iman yang kuat, pemahaman agama yang benar, serta kemampuan menyaring informasi dengan bijak, maka siswa akan sangat mudah terpapar gaya hidup negatif. Seperti contoh, mudah terpapar konten negatif, tontonannya tidak menarik, gaya hidup bebas, serta budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam. Lingkungan keluarga dan masyarakat juga menjadi faktor penentu yang sangat kuat. Jika di lingkungan rumah kurang ada keteladanan yang baik dari orang tua, kurang dibiasakan beribadah bersama, kurang ada pengawasan terhadap kegiatan, pergaulan, serta penggunaan gawai, serta lingkungan tempat tinggal yang kurang kondusif dan dipenuhi dengan kebiasaan yang kurang baik, maka hal-hal buruk itu akan terbawa masuk ke dalam lingkungan sekolah dan mempengaruhi perilaku siswa. Semua faktor ini saling berkaitan erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sehingga jika dibiarkan begitu saja tanpa penanganan, maka akan melahirkan berbagai masalah sosial yang nyata terlihat dalam kehidupan siswa sehari-hari. Selanjutnya, bentuk-bentuk permasalahan sosial yang terjadi. Jika kita mengamati secara langsung dan teliti kondisi di lingkungan sekolah, maka permasalahan-permasalahan ini akan terlihat jelas dalam berbagai wujud yang bisa kita rasakan dan lihat sehari-hari. Salah satu bentuk permasalahan yang paling utama dan paling terasa adalah menurunnya kualitas akhlak dan perilaku siswa. Hal ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dan dipengaruhi oleh berbagai aspek, mulai dari naluri dasar manusia yang membutuhkan arahan dan pembinaan, kebiasaan yang dilakukan berulang kali, baik itu kebiasaan baik maupun buruk, faktor keturunan, lingkungan tempat tinggal dan bergaul, keinginan diri sendiri, serta kualitas pendidikan dan bimbingan yang diterima. Kita bisa melihat tandanya dengan jelas, mulai dari sikap yang kurang sopan dan menghormati orang tua serta guru, kurang jujur dalam ucapan dan perbuatan, tidak disiplin dalam mengikuti jadwal dan aturan sekolah, kurang bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya, hingga kurang memiliki rasa peduli dan kasih sayang terhadap teman-teman maupun lingkungan sekitar. Selain itu, muncul juga masalah kurangnya pengamalan dan penyebaran ajaran agama dalam kehidupan nyata. Walaupun setiap siswa sudah mendapatkan jadwal pelajaran agama secara rutin, lengkap, dan struktur di dalam kelas, namun kenyataannya belum semuanya mampu menerapkan dan mengamalkan ajaran yang dipelajari itu dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Partisipasi dan keaktifan siswa dalam kegiatan keagamaan seperti mengikuti pengajian rutin, melaksanakan sholat berjamaah, mengikuti kerja bakti, serta merayakan hari besar keagamaan dengan penuh semangat juga masih terasa terbatas. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman mendalam mengenai manfaat dan keindahan ajaran agama, kurangnya rasa percaya diri, serta waktu luang yang lebih banyak dihabiskan untuk hiburan semata tanpa ada nilai yang bermanfaat. Bahkan lebih lanjut, kita juga melihat adanya penurunan minat serta kemampuan dalam bidang keagamaan.
Sebagian siswa mulai menganggap bahwa ilmu agama itu hanya cukup diketahui saja, tidak memiliki manfaat nyata untuk masih meraih kesuksesan dan pekerjaan di masa depan. Sehingga mereka lebih memprioritaskan dan memusatkan perhatiannya hanya pada mata pelajaran umum saja. Akibatnya, kemajuan membaca, memahami, serta menghafal Al-Quran menjadi semakin menurun. Pemahaman mengenal dasar-dasar keyakinan dan beribadah menjadi dangkal, sehingga fondasi keimanan yang menjadi benteng diri itu menjadi lemah. Ketika iman dan pemahaman sudah lemah, maka siswa akan sangat mudah terpengaruh oleh tren negatif, informasi yang salah, konten media sosial yang merusak, serta pergaulan dengan teman yang membawa pengaruh buruk. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka siswa akan semakin rentan terjerumus ke dalam perilaku yang menyimpang, yang melanggar aturan sekolah, norma kehidupan bermasyarakat, serta ajaran agama Islam di itu sendiri. Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini tentu saja jika bagi kondisi dan permasalahan ini dibiarkan terus berlanjut secara berkelanjutan tanpa adanya penanganan, perbaikan, serta upaya pencegahan yang tepat, maka dampak negatifnya akan terasa nyata, bertambah parah, dan meluas ke berbagai aspek kehidupan. Dampak pertama yang paling langsung terasa adalah terganggunya proses pembelajaran secara keseluruhan. Kualitas hasil pembelajaran menjadi menurun, dan tujuan utama pendidikan Islam untuk membentuk pribadi yang berkarakter mulia serta beriman kuat menjadi sangat sulit untuk diucap. Pembahasan yang terakhir yaitu solusi mengatasi berbagai permasalahan sosial di lembaga pendidikan Islam. Pertama, dari pihak lembaga pendidikan dan sekolah perlu terus melakukan perbaikan, pembaruan, serta pengembangan sistem pendidikan secara menyeluruh. Yang kedua, membangun kerjasama yang erat, harmonis, dan berkelanjutan antara pihak sekolah, keluarga, serta lingkungan masyarakat. Segala nilai, ajaran, dan kebiasaan baik yang diajarkan serta dibiasakan di sekolah harus diperkuat, diterapkan, serta diawasi dengan ketat juga di lingkungan rumah. Jadi kesimpulan pada pembahasan ini yaitu permasalahan sosial yang muncul di lembaga pendidikan Islam adalah berbagai hambatan, tantangan, serta kesenjangan yang terjadi dalam proses pendidikan yang dapat menghambat tercapainya tujuan utama membentuk siswa yang beriman, berilmu luas, serta berakhlak mulia. Penyebabnya berasal dari dua sisi, faktor internal dan faktor eksternal. Bentuk permasalahannya terlihat jelas dari menurunnya kualitas akhlak dan perilaku, berkurangnya minat serta pemahaman ajaran agama, lemahnya pengalaman nilai-nilai kebaikan, hingga meningkatnya kerentanan siswa terpengaruh oleh hal-hal negatif. Jika kita semua melaksanakan langkah-langkah ini dengan sungguh-sungguh, konsisten, penuh tanggung jawab, serta saling mendukung satu sama lain, maka berbagai permasalahan yang ada dapat kita atasi dengan baik. Pendidikan Islam akan tetap kokoh, terus berkembang, dan mampu mencetak generasi muda yang benar-benar berkualitas tinggi, berilmu luas, beriman kuat, berakhlak mulia, serta siswa membawa manfaat dan kemajuan bagi diri sendiri, agama, masyarakat, dan bangsa Indonesia tercinta. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.